Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim sesi yang ke-8. Seperti biasa, mari kita menghadirkannya dalam hati kita bahwa kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim sesi yang ke-8. Kitab ini adalah karya Al-Imam Abdullah Al-Harari rahimahullah. Kita sampai kepada pembahasan mengenai pengecualian dari kata-kata yang orang ketika mengatakannya maka tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Yaitu kondisi yang kelima, kondisi seseorang ketika mentakwil. Nah, kemarin sampai kepada kisah mengenai orang-orang yang murtad. Bahwasanya di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang murtad ini ada di antara mereka dikarenakan mempercayai pengakuan seorang nabi palsu, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Ini adalah seorang nabi palsu, orang yang mengaku sebagai nabi, dan hukum orang yang membenarkannya adalah diperangi. Karena sama halnya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini diperangi karena mereka ini murtad. Namun demikian, pengarang rahimahullah menjelaskan bahwasanya ketika seorang khalifah mengambil tindakan memerangi, itu tidak serta-merta bahwasanya kaum yang diperangi tersebut adalah keluar dari agama Islam. Nah, kita akan masuk pada penjelasan seperti ini. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan, saya ulas sedikit sebelumnya. Innama kafarul akharin alladzina irtaddu 'anil Islam litasdiqihim li Musailimatal Kadzdzab alladzi da'a risalata famuqatalatuhum lihaula alladzina ta'awwalu man az-zakah 'ala hadzal wajhi kana li akhdhil haqqil wajib 'alaihim fi amwalihim wa dzalika ka qitalil bughah fa innahum la yuqataluna li kufrihim bal yuqataluna liraddihim ila ta'atil khalifah kalladzina qatalahum sayyiduna aliyun fil waqa'i'is salas waqa'atil jamal wa waqa'atis siffin ma' muawiyata wa waqa'atin nahrawan ma'al khawarij ala anna minal khawariji sinfan hum kuffarun haqiqatan fa ulaika lahum hukmuhumul khas. Jadi kemarin disebutkan bahwasanya yang diperangi itu adalah orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam dikarenakan membenarkan pengakuan nabi palsu, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Seperti dikatakan beliau di sini, innama kafarul akharin. Jadi yang dikafirkan oleh para sahabat adalah kelompok alladzina irtaddu 'anil Islam, yang murtad dari agama Islam. Mengapa? Litasdiqihim li Musailimatal Kadzdzab, dikarenakan mereka ini membenarkan Musailimah Al-Kadzdzab, seorang nabi palsu. Alladzi da'a risalata, yang mengaku dia adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian kembali ke pembahasan awal, fa muqatalatuhum lihaula alladzina ta'awwalu man az-zakah. Adapun perang yang dilakukan oleh para sahabat yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, lihaula alladzina ta'awwalu man az-zakah, yang kepada kaum yang melakukan pentakwilan sehingga tidak mau membayar zakat, enggan membayar zakat, ala hadzal wajhi, dengan perincian hukum seperti ini, kana li akhdhil haqqil wajib 'alaihim fi amwalihim. Tujuannya adalah untuk mengambil hak yang harus mereka tunaikan pada harta-harta mereka, yang wajib mereka keluarkan, yang wajib atas mereka pada harta-harta mereka. Jadi tidak serta-merta, sekali lagi, ketika suatu kaum diperangi di masa itu bukan berarti menunjukkan kaum tersebut
adalah kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Namun ada alasan-alasan tertentu, ada hal-hal tertentu yang menjadikan seperti itu. Dalam kasus ini, orang-orang yang enggan membayar zakat, sekali lagi mereka tidak dihukumi kafir, namun mereka diperangi karena bertujuan untuk mengambil harta yang wajib yang harus mereka tunaikan. Wadzalika kaqitalil bugha, dan ini seperti peperangan yang dilakukan kepada kaum pemberontak. Jadi di masa para sahabat, ketika para sahabat ini menjadi khalifah, ada kelompok umat Islam yang melakukan pemberontakan, enggan untuk membaiat khalifah. Tepatnya ini terjadi pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menjabat menjadi khalifah, ada kelompok-kelompok yang memberontak, melakukan pemberontakan. Seperti biasa, itu adalah masa transisi ketika tragedi terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian khilafah ini diemban oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Masa itu masa transisi, terjadi beberapa peperangan pada saat itu. Ada 3 peperangan yang akan saya sebutkan di sini. Lah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini juga melakukan peperangan, memerangi orang-orang yang memberontak, kaum memberontak. Dan peperangan ini bukan dikarenakan mereka adalah orang-orang kafir atau orang-orang murtad. Jadi sebagaimana orang yang enggan membayar zakat karena mentakwil itu diperangi dan mereka bukan karena murtad, begitu juga orang-orang yang memberontak di masa Sayyidina Ali ini diperangi juga bukan dikarenakan mereka ini adalah orang-orang yang murtad. Fa innahum la yuqataluna likufrihim. Jadi para pemberontak ini diperangi bukan dikarenakan mereka kafir atau murtad atau keluar dari agama Islam. Bal yuqataluna liraddihim ila ta'atil khalifah. Tetapi mereka ini diperangi supaya apa? Supaya kembali taat dan tunduk kepada khalifah yang sah. Kalladzina qatalahum Sayyiduna Aliun fil waqa'i tsalas. Seperti orang-orang yang diperangi oleh Sayyidina Ali pada 3 peperangan. Jadi hukum secara umum seperti ini, ketika seorang khalifah diangkat, dibaiat, dia sah menjadi khalifah, maka apabila ada sekelompok dari umat Islam melakukan yang namanya pemberontakan, maka ini mereka wajib untuk kembali taat membaiat khalifah. Dan khalifah punya wewenang untuk memerangi mereka. Dan inilah yang terjadi dan dipraktekkan di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu terjadi beberapa peperangan, ada 3 di sini. Waqatil Jamal, ada perang Jamal, Jamal artinya unta. Waqatis Siffin, perang Siffin, ini nama tempat. Muawiyah, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Waqatin Nahrawan, kemudian perang Nahrawan ma'al Khawarij, dengan kelompok Khawarij. Ini peperangan yang terjadi di masa Sayyidina Ali, dan mereka ini diperangi sekali lagi bukan dikarenakan mereka keluar dari agama Islam. Ala anna minal khawarij sinfan hum kuffarun haqiqatan. Namun ada catatan, memang pada dasarnya orang-orang khawarij ini diperangi karena mereka memberontak. Tapi dengan catatan bahwa ada sebagian dari orang-orang khawarij yang mereka ini benar-benar orang-orang kafir. Tetapi bukan karena diperanginya, bukan. Tetapi ada hal lain, ada perkara tertentu yang menjadikan mereka ini terjatuh kepada perbuatan kufur, sehingga mereka keluar dari agama Islam, sehingga mereka dihukumi kafir. Faulaika lahum hukmuhumul khas. Jadi kelompok tertentu ini, bagian dari kelompok khawarij yang dihukumi kafir ini, mereka punya hukum tersendiri karena ada hal lain, bukan karena serta-merta mereka diperangi. Jadi itu kajian kita kemarin sudah saya jelaskan adalah tentang kondisi yang kelima, kondisi seseorang yang mentakwil dengan ijtihadnya, dengan pemahaman pribadinya dalam memahami syariat. Maka ini ketika pada selain qat'iyat itu tidak dikafirkan. Pembahasan kita adalah kondisi yang seperti itu. Nah, di sini Asy-Syaikh Abdullah rahimahullah akan menyebutkan beberapa kutipan, beberapa penguat tentang apa yang beliau sampaikan. Jadi yang beliau sampaikan ini sudah disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Beliau akan menyebutkan beberapa
nukilan yang dikatakan oleh para ulama terkait masalah ini, bahwasanya seseorang ketika memahami syariat dengan takwilan pendapat pribadinya, maka ini takwilan tersebut bisa menyelamatkan dia dari kekufuran. Di sini beliau mengatakan, qala al-hafidz Abu Zur'at al-Iraqi fi nukatihi wa qala syekhuna aidan ya'ni al-Bulqini yanbaghi an yuqala bila ta'wil liyakhrujal bughat wal khawarij alladzina yastahilluna dima'a ahli al-'adli wa amwalahum wa ya'taqiduna tahrima dima'ihim ala ahli al-'adl walladzina ankaru wujub az-zakati 'alaihim ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit-ta'wil fa inna as-sahabata radhiyallahu anhum lam yukaffiruhum intaha wa hadza syahidun mimman qulil madhhabi li mas'alati at-ta'wil bil ijtihad. Jadi akan disebutkan di sini kutipan atau nukilan dari kitab para ulama terdahulu yang menyebutkan bahwasanya seseorang ketika mentakwil, maka takwilan tersebut akan menyelamatkan dia dari dihukumi keluar dari agama Islam. Beliau menyebutkan perkataan Al-Hafidz Abu Zur'at al-Iraqi. Qala Al-Hafidz Abu Zur'at al-Iraqi. Jadi Al-Hafidz Abu Zur'at al-Iraqi, beliau adalah Zainuddin, nama beliau Zainuddin, fi nukatihi, dalam kitab beliau yang namanya An-Nukat. Wa qala syekhuna aidan, ini maqulul qaulnya, perkataan Al-Hafidz Al-Iraqi Abu Zur'ah. Wa qala syekhuna aidan, guru kami mengatakan juga. Siapa yang dimaksud dengan guru beliau ini? Guru dari Abu Zur'ah Al-Iraqi, ya'ni Al-Bulqini, Al-Imam Al-Bulqini. Beliau mengatakan yambaghi an yuqala bila ta'wil. Jadi sudah sepatutnya dikatakan permasalahan orang yang mengatakan perkataan kufur ini dikatakan bila takwil, ada tambahan bila takwil. Jadi kalau orang mengatakan perkataan kufur tanpa takwil, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Tetapi kalau dengan takwil, maka itu menjadikan orang tersebut terlindungi dari dihukumi keluar dari agama Islam. Dengan catatan kemarin sudah kita sebutkan selain pada permasalahan qat'iyat. Makanya di sini dijelaskan beliau yang bagi an yuqala bila ta'wil. Artinya adalah orang yang mengatakan perkataan kufur apabila disertai dengan takwil, maka ini menjadikan dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Dengan catatan selain pada qat'iyat. Apabila tanpa takwil sama sekali, maka orang ini ketika mengatakan perkataan kufur, jelas dia dihukumi keluar dari agama Islam. Liyakhrujal bughat. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa ada tambahan bila takwil? Liyakhrujal bughat, untuk mengeluarkan al-bughat, para pemberontak. Karena apa? Para pemberontak ini melakukan tindakan seandainya mereka tidak mentakwil ayat atau hadis, tentu mereka akan dihukumi kafir, akan dihukumi murtad. Tetapi karena mereka melakukan takwil, ya mereka mentakwil ayat dan seterusnya, sehingga para sahabat menghukumi mereka tidak keluar dari agama Islam. Bukankah pemberontak ini memerangi juga, diperangi dan mereka memerangi kan? Mereka memerangi juga, mereka membunuh prajurit dari khalifah yang berseberangan dengan mereka. Mereka ini keyakinannya adalah menghalalkan darah umat Islam yang lain. Lah kalau orang sudah menghalalkan darah, ini kan padahal dalam agama Islam membunuh dengan tanpa hak, itu kan hukumnya haram. Dan orang yang menghalalkannya hukumnya kafir, murtad hukumnya. Mereka mengerjakan itu, tetapi mereka mentakwil sehingga tindakan itu tidak menjadikan mereka keluar dari agama Islam. Wal khawarij alladzina yastahilluna dima'a ahli al-'adl. Jadi tujuan dari ditambahkannya perkataan bila takwil adalah liyakhrujal bughat wal khawarij, untuk mengeluarkan apa maksudnya di sini? Mengeluarkan dari hukum dikafirkan, itu maksudnya. Jadi supaya orang-orang yang memberontak di masa itu dan kelompok khawarij ini dikeluarkan dari hukum dikafirkan. Yang mana mereka ini alladzina yastahilluna dima'a ahlul 'adl. Mereka ini menghalalkan darahnya ahlul 'adl. Siapa? Kelompoknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena mereka juga menyerang balik.
Wa amwalahum, dan mereka juga mengambil kalau nanti seandainya setelah perang itu diambil sama mereka hartanya. Wa ya'taqiduna tahrima dimaihim, mereka juga meyakini bahwasanya darah mereka ini hukumnya haram. Jadi apa? Mereka meyakini kelompok Sayyidina Ali yang memerangi mereka ini mereka berdosa. Jadi haram bagi kelompoknya Sayyidina Ali memerangi mereka. Keyakinan mereka seperti itu. Jadi wa ya'taqiduna tahrima dimaihim ala ahli al-'adl. Jadi mereka meyakini keharaman darah mereka atas kelompok yang adil, kelompoknya Sayyidina Ali. Jadi untuk mengeluarkan dua golongan tersebut, dan walladzina ankaru wujubaz zakati 'alaihim, dan untuk mengeluarkan orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Orang yang mengingkari kewajiban zakat di zaman sekarang hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Tapi di masa itu tidak keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka mentakwil dan hukum masih belum populer. Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka enggan membayar zakat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bitakwil, semuanya itu mereka kerjakan dengan takwil. Mereka meyakini itu dikarenakan mereka mentakwil. Buktinya apa? Mereka tidak dikafirkan, para sahabat tidak mengkafirkan. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan fa innas sahabata radhiyallahu anhum lam yukaffiruhum. Jadi para sahabat di masa itu tidak mengkafirkan mereka. Walaupun mereka enggan bayar zakat, tidak dikafirkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena mentakwil. Nah, itu adalah kutipan dari Al-Bulqini yang dikutip oleh Al-Hafidh Abu Zur'at Al-Iraqi dan dikutip oleh Syekh untuk menjelaskan apa yang beliau jelaskan di kitab beliau ini, bahwasanya ketika kondisi mentakwil itu akan menyelamatkan seseorang dari dihukumi keluar dari agama Islam selama itu bukan dalam permasalahan qat'iyat. Adapun kalau tidak ada takwilan sama sekali, maka ini jelas orang yang mengatakan perkataan kufur dia dihukumi keluar dari agama Islam. Kemudian masih menyebutkan kutipan lain, memperkuat kembali apa yang beliau sebutkan. Kondisi yang kelima, kondisi seseorang yang mentakwil dengan ijtihad atau pemahaman pribadinya dalam memahami syariat yang tidak dikufurkan. Beliau mengatakan di sini, wa mimma yashhadu minal manqul fi mas'alatil ijtihad bi ta'wil wa hikayatil kufri qaulu Syamsuddin Ar-Ramli fi syarhihi ala minhajit talibin fi awail kitabir riddati fi syarhi qaulin Nawawi ar-riddatu qat'ul islam biniyatin aw qawli kufrin manassuhu fala athara li sabqi lisan aw ikrahin wajtihadin wa hikayati kufrin, intaha. Sekarang lebih mendetail lagi, akan menyebutkan kutipan yang menjelaskan kondisi-kondisi. Kalau tadi kan masih satu kondisi, ini semuanya disebutkan. Kutipan berikut ini menjelaskan mengenai kondisi-kondisi yang seseorang ini tidak dikafirkan. Beliau mengatakan di sini, wa mimma yashhadu minal manqul, termasuk yang menguatkan ya apa yang sudah kita sebutkan, minal manqul, dari nukilan atau kutipan para ulama mazhab Syafi'i fi mas'alatil ijtihad bi ta'wil, dalam permasalahan takwil dan ijtihad, bahwasanya dalam kondisi ini tidak dikafirkan. Wa hikayatil kufri, dan juga orang yang melakukan adat al-hikayah, menceritakan kembali kekufuran orang lain dengan adat al-hikayah, ini tidak dikafirkan. Qaulu Syamsuddin Ar-Ramli, adalah perkataan Syamsuddin Ar-Ramli. Ini salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Ya, beliau ini punya syarah, punya penjelasan, menjelaskan mengenai kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi yang judulnya adalah Minhaj At-Talibin. Fi syarhihi ala Minhaj At-Talibin, dalam syarah beliau atas kitab Minhaj At-Talibin. Ini kitab dari Al-Imam An-Nawawi, kitab di fan fiqih di sini. Fi awaili kitabir riddah, pada saat menjelaskan mengenai kitab Ar-Riddah. Jadi di awal-awal disebutkan di situ. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan riddah itu apa, kemudian dijelaskan oleh beliau. Nah, di sini disebutkan terlebih dahulu perkataan Al-Imam An-Nawawi. Fi syarhi qaulin Nawawi, dalam menjelaskan perkataan Al-Imam An-Nawawi. Ini nas dari perkataan beliau Al-Imam An-Nawawi, ar-riddatu qatul Islam. Riddah itu adalah memutus keislaman
biniyatin dengan niat, dengan keyakinan. Jadi ada namanya kufur keyakinan yang ketika diyakini orang akan keluar dari agama Islam. Au qawli kufrin, atau perkataan kufur. Nah, pada saat menjelaskan perkataan Al-Imam An-Nawawi ini, jadi pensyarah mengatakan mana suhu yang perkataan bunyinya adalah fala athara li sabqi lisan. Jadi tidak ada pengaruh ketika orang itu salah ucap. Jadi kalau orang mengatakan perkataan kufur, dia salah ucap, itu tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Au ikrahin, atau ketika orang dipaksa, dengan perincian yang kemarin sudah lewat, dipaksa dengan dibunuh oleh orang-orang yang benar-benar akan melaksanakan ancaman tersebut. Wajtihadin, dan kondisi ketika seseorang mentakwil atau berijtihad. Ini yang kita bahas barusan. Wa hikayatul kufri, dan juga kondisi orang ketika menceritakan kekufuran orang lain dengan adat al-hikayah, dan tentunya tanpa rela dengan apa yang ia ceritakan. Maka kondisi-kondisi seperti ini orang tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Masih menjelaskan kembali, memperkuat apa yang beliau kaji tentang pengecualian dari hukum orang-orang yang dikeluarkan dari agama Islam, tidak dikeluarkan dari agama Islam. Beliau mengatakan wa qaulul muhasyi ay sahibul hasyiyati 'ala syarah Nuruddin Ali Shibramallisi al-mutawaffa sanata 1087 inda qauli Ramli wajtihadin ma nassuhu ay la mutlaqan kama huwa zahir lima sayati min nahwi kufril qailin biqidamil alam ma'a annahu bil ijtihad wal istidlal. Jadi gini, para ulama itu seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di awal mereka mengarang kitab yang tipis, ringkasan-ringkasan, mutun atau matan. Kemudian ada halul alfaz atau ada syarah, diperjelas atau diperlebar penjelasannya atau keterangannya disebut dengan syarah. Lah, kemudian setelah syarah ini ada namanya hasyiyah, pinggiran. Jadi dikasih catatan pinggir, dikasih penjelasan yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Tadi kita sudah menyebutkan matan kitab Minhaj At-Talibin, kemudian dikomentari, disyarahi oleh Syamsuddin Ar-Ramli. Kemudian sekarang ini dihasyiai oleh para ulama setelahnya. Siapa? Dikatakan di sini Nuruddin Ali Shibramallisi. Makanya dikatakan di sini wa qaulul muhasyi, perkataan orang yang memberikan hasyiyah. Siapa? Sahibul hasyiyah ala syarah. Jadi hasyiyah atas syarah. Syarah siapa ini? Syarah dari karangannya Syamsuddin Ar-Ramli. Lah, siapa muhasyiah tersebut? Beliau adalah Nuruddin Ali Shibramallisi al-mutawaffa sanata 1087, yang meninggal pada tahun 1087. Alfin wa sab'in wa thamanin, yang meninggal pada tahun 1087 Hijriah. Inda qauli Ramli, ketika menhasyiai perkataan Ar-Ramli. Wajtihadin. Jadi tadi kan ada perkataan matan al-Islam ar-riddatu qatlul Islam biniyatin wa qauli kufrin. Kemudian ada hasyiyahnya fala atharu li sabqi lisan au ikrahin wajtihadin wa hikayati kufrin. Nah, kemudian pada perkataan wajtihadin ini dijelaskan kembali, diperlebar lagi. Beliau mengatakan manassuhu ay la mutlaqan. Jadi tidak mutlak. Jadi orang yang mentakwil, orang yang berijtihad ketika mengatakan perkataan kufur, jadi dia mengatakan perkataan kufur, kemudian dia dalam kondisi dia mentakwil, apakah ini dihukumi keluar dari agama Islam? Apakah ini dihukumi dia tidak keluar dari agama Islam? Jawabannya adalah tidak mutlak. Tidak mutlak, ada perinciannya, ada ketentuannya. Aila mutlakon, jadi tidak mutlak. Jadi orang yang mengatakan perkataan kufur dalam kondisi dia mentakwil, maka itu tidak berarti dia langsung tidak dikafirkan, bukan. Kenapa? Kama huwa zahir lima sayati min nahyi kufril qailin. Karena jelas ada beberapa kondisi-kondisi yang walaupun orang tersebut mentakwil, maka tetap dia dihukumi keluar dari agama Islam. Seperti yang akan disebutkan di sini, min nahyi kufril qailin, bahwasanya orang-orang yang mengatakan alam ini azali itu dihukumi kafir. Min nahyi kufril qailin biqidamil alam.
Jadi orang yang mengatakan bahwasanya alam ini azali, alam ini qadim, itu tetap dikafirkan walaupun mereka mentakwil, walaupun mereka berijtihad, walaupun mereka beranggapan mereka baca ayat, baca hadis, kemudian memahami dari ayat tersebut, dari hadis tersebut dengan takwilan pemahaman pribadinya dan salah. Ini kan takwil ini, maka tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Makanya dikatakan di sini ma'annahu bil ijtihad wal istidlal, walaupun mereka ini dengan menggunakan ijtihad, dengan mentakwil, dengan mengambil dalil, ya, mereka menganggap mengambil dalil itu, jadi tetap dikafirkan. Nah, diperkuat lagi, ini ada muhasyi lain. Beliau mengatakan, Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan, qala al-muhasyi al-akhir ala Ramli, Ahmad bin Abdur Razzaq al-ma'ruf bil Maghribi Rasyidi, al-mutawaffa sanata 1096, qawluhu ijtihadin ay fi ma lam yakum ad-dalilul qati'u ala khilafihi bidalili kufri nahwil qailin biqidamil alam ma'annahu bil ijtihad. Jadi ini masih menyebutkan muhasyi yang lain yang menjelaskan bahwasanya tidak serta-merta orang berijtihad kemudian tidak dikafirkan. Saya terjemahkan, qala al-muhasyi al-akhar. Jadi sahibul hasyah yang lain menjelaskan ala Ramli pada ketika memberi catatan pinggir pada perkataan Ar-Ramli. Siapa muhasyi tersebut? Beliau adalah Ahmad ibnu Abdur Razzaq, bernama Ahmad bin Abdur Razzaq, al-ma'ruf bil Maghribi Rasyidi, yang lebih dikenal dengan al-Maghribi ar-Rasyidi, al-mutawaffa sanata 1096, yang meninggal pada tahun 1096. Beliau mengatakan qauluhu ijtihad ketika mensyarahi perkataan dari pensyarah Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli, kan tadi kan ada fala athara lisabqi lisan wajtihadin kan. Nah, ini dijelaskan kembali. Beliau mengatakan ai fi ma lam yaqum ad-dalilul qati'u ala khilafihi. Jadi orang itu tidak dihukumi keluar dari agama Islam ketika berijtihad selama tidak ada dalil yang pasti yang bertentangan dengan perkataan tersebut. Artinya, kalau orang mengatakan perkataan kufur dan dia mentakwil, yang melakukan pentakwilan, tetapi terdapat dalil yang pasti, yang qat'i, yang bertentangan dengan apa yang ia katakan, maka tetap dia dihukumi keluar dari agama Islam. Yang tidak dihukumi keluar dari agama Islam adalah ketika tidak ada dalil qat'i yang bertentangan dengan apa yang ia katakan. Kita lihat misalnya orang yang mengatakan bahwasanya alam ini azali. Mereka ini kan mentakwil, mereka ini kan berijtihad. Apakah ada dalil qat'i yang bertentangan dengan apa yang mereka katakan? Iya. Dalil qat'i menyebutkan bahwasanya alam ini hadis. Itu dalil qat'i itu. Orang yang berakal pasti mengetahui itu. Qat'i, tidak bisa dibantah lagi. Karena terdapat dalil qat'i, maka perkataan itu walaupun dengan takwil, maka tetap orang yang mengatakannya dihukumi keluar dari agama Islam. Makanya di sini katakan ai fi ma lam yakum ad-dalilul qati'u ala khilafihi, yaitu tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi murtad keluar dari agama Islam dalam permasalahan yang tidak terdapat dalil qat'i yang bertentangan dengan perkataan orang tersebut yang mentakwil tadi. Bidalili kufri nahwil qailin. Dalilnya apa? Dalilnya adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya alam ini azali, alam ini qadim, ini tetap dikafirkan. Ma'annahu bil ijtihad, walaupun mereka ini mengatakan hal tersebut dengan ijtihad. Nah, sekarang kita akan menyebutkan kesimpulannya. Wa min huna yu'lam annahu laisa kullu muta'awwilin yamna'u anhu ta'wiluhu takfir. Falyaj'al talibul ilmi qawla ar-rasyidil madhkur fi ma lam yakum dalilun qati'un ala dzukrin, yakni ayyakuna mustahdiran li hadhil kalimah fi qalbihi li'annaha muhimmah, li'anna ta'awula ma' qiyamid dalilil qati'i la yamna'u takfir an sahibihi. Jadi ini kesimpulan dari pembahasan panjang lebar yang sudah kita sebutkan. Wa min huna, dari sini, dari penjelasan yang sudah kita sebutkan tadi, yu'lam, diketahui, annahu laisa kullu muta'awwilin, tidak setiap orang yang mentakwil, yamna'u anhu ta'wilu takfir,
Tidak setiap orang yang mentakwil ini takwilannya itu mencegah dia dihukumi keluar dari agama Islam. Tidak mesti. Jadi tidak serta-merta orang mengatakan perkataan kufur, kemudian dia mentakwil, kemudian dia dihukumi tidak keluar dari agama Islam. Tidak mesti. Ada kalanya takwilannya itu menyelamatkan, ada kalanya takwilannya itu tidak menyelamatkan. Jadi tidak mesti. Falyaj'al talibul ilmi, hendaknya penuntut ilmu agama menjadikan qaula rasyidil madkur, perkataan ar-rasyidil madkur. Jadi perkataan ar-rasyidi yang sudah disebutkan tadi kan kita sebutkan ada qaidnya, ma lam yakum ad-dalilul qati'u ala khilafihi. Jadi ini harus senantiasa diingat. Jadi kalau ada orang mengatakan perkataan kufur, kemudian dia mentakwil, dilihat ini apakah ada dalil qat'i yang bertentangan atau enggak. Kalau ada yang bertentangan, ada dalil qat'i yang bertentangan dengan apa yang ia katakan, walaupun dia mentakwil, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Tapi kalau tidak ada, maka dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Malam yakum fi malam yakum dalilun qati'un ala dzukrin. Jadi harus selalu diingat perkataan beliau ini. Yani ayyakuna mustahdiran li hadhil kalimah fi qalbihi li'annaha muhimmah. Harus selalu diingat karena dalam hatinya, karena ini adalah perkataan yang penting. Li'anna ta'awul, karena mentakwil, ma qiyamid dalilil qati'i la yamna'ut takfiru an sahibihi. Karena mentakwil yang disertai dengan adanya dalil qat'i yang bertentangan dengan apa yang dikatakan tersebut, itu tidak menjadikan orang yang mentakwil ini tercegah dari dikafirkan. Di sini akan saya jelaskan mengenai yang dimaksud dengan dalil qat'i itu apa. Jadi yang dimaksud dengan ad-dalil al-qati' pada penjelasan yang sudah lewat, yang panjang lebar, di sini ada dua macam. Syai'an, ada dua perkara. Awaluhuma, yang pertama adalah qat'iyyun yastaqilul aqlu bil ilmi bihi. Jadi permasalahan qat'i yang akal itu mandiri, bisa dijangkau oleh akal tanpa harus mendengar dalil nakli. Ya. Yang ini ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan tauhid. Seperti dalil bahwasanya alam ini hadis, ini bisa dijangkau oleh akal. Kita tahu bahwasanya alam ini berubah. Sesuatu yang berubah berarti ada yang merubahnya. Sesuatu yang butuh berarti lemah. Yang lemah berarti tidak layak menjadi Tuhan. Berarti dia ada yang menciptakannya, berarti dia adalah hadis. Nah, ini berarti sesuatu yang qat'i. Kalau ada orang mengatakan alam ini azali, ya berarti sudah. Karena ini bertentangan dengan dalil qat'i, maka orang yang mengatakan ini walaupun dia mentakwil, mengaku bahwasanya dia memahami ayat dan seterusnya, maka orang ini tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah qat'iyyun yu'lamu thubutuhu lisyakhsi bin naqli. Jadi perkara qat'i yang diketahui melalui dalil nakli. Jadi kita misalnya umat Islam, kita mendengar banyak hal dari para ulama kita tentang perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang haram. Seandainya misalnya ada orang dari lahir, dia misalnya dikurung sama orang tuanya, tidak boleh keluar, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Dan ini benar-benar terjadi, ada yang seperti itu. Apakah dia dengan sekedar merenung di kamar, tidak pernah dan tidak terhubung dengan dunia lain, nggak ada internet, nggak dikasih televisi dan seterusnya, sehingga dia tidak tahu Islam itu apa, orang Islam itu apa, kemudian kegiatan mereka itu apa, hukum-hukum yang ada pada agama Islam itu apa, tidak tahu. Apakah dengan dia akan bisa mengetahui ketika dia berdiam diri di kamar, akan tahu bahwasanya ini wajib, ini haram? Kan tidak tahu. Harus ada orang yang memberikan berita kepada orang ini supaya dia tahu bahwasanya dalam Islam hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi tidak bisa diketahui dengan akal. Orang itu tidak bisa ketika dia termenung di kamar, kemudian dia sampai kepada pernyataan, kepada hukum bahwasanya salat 5 waktu hukumnya wajib, atau misalnya berbohong itu hukumnya haram. Tidak tahu, orang tidak akan tahu seperti itu. Oleh karenanya harus ada yang menyampaikan kepadanya. Oleh karenanya ketika sudah sampai kepadanya, misalnya orang sudah sampai bahwasanya salat 5 waktu hukumnya wajib, atau sudah sampai kepadanya bahwasanya berbohong hukumnya haram, zina hukumnya haram umpamanya, dan ketika dia mengatakan dengan yang bertentangan dengan hal tersebut,
maka dia di sini walaupun katakan dia mentakwil, maka tetap dia dihukumi keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena sudah sampai berita ini kepadanya. Oleh karenanya pada kasus orang-orang yang enggan membayar zakat di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mereka kan mentakwil. Mereka mengatakan bahwasanya zakatnya tidak wajib, dan mereka tidak tahu, belum populer pada saat itu hukum bahwasanya zakat itu adalah wajib, sehingga mereka ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi ini adalah pembahasan kita sesi kitab As-Sirat Al-Mustaqim, sesi yang ke-8. Mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Memang agak mendalam, tapi insya Allah kalau kita mengkajinya dengan seksama, kita mengulang-ulang, apalagi ini juga direkam, bisa diulang-ulang kembali kalau memang belum paham, dan silahkan ditanyakan ke para asatidz syahamah terdekat. Kemudian juga bisa juga ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk hal terbaik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya adalah pemahaman yang sempurna. Karena orang yang salah paham, gagal paham, ini adalah musibah yang sangat besar sekali. Orang ketika gagal paham dalam permasalahan agama itu merupakan suatu malapetaka. Jadi malapetaka ini tidak hanya cukup di dunia saja, akan terus berlanjut ke akhirat kalau dia tidak belajar kepada ahlinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.